Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai zat gizi makro dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar Eskep Mkes. Zat gizi makro merupakan sumber energi utama tubuh. Zat gizi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan zat gizi mikro. Mereka berfungsi sebagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai aktivitas tubuh. Zat gizi makro terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Sebagaimana namanya, zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dengan jumlah besar, yaitu dalam satuan gram atau orang atau hari. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks terbagi menjadi dua, oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida terdiri dari beberapa molekul monosakarida. Polisakarida terdiri dari ratusan hingga ribuan molekul monosakarida. Contohnya, pati terdapat pada nasi, kentang, jagung. Serat terdapat pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan glikogen, cadangan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat kompleks lebih lambat dicerna dan memberikan energi yang lebih tahan lama. Selanjutnya, karbohidrat sederhana dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida merupakan bentuk karbohidrat paling sederhana. Contohnya, glukosa, gula darah. Fruktosa itu gula buah, dan galaktosa itu komponen susu. Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida, contohnya sukrosa itu gula pasir, laktosa yaitu gula susu, dan maltosa yaitu gula malt. Karbohidrat sederhana umumnya lebih cepat dicerna dan meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Kita masuk pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu manfaat karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, baik untuk beraktivitas sehari-hari maupun mendukung organ-organ tubuh bekerja dengan optimal. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat kompleks mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Serat dapat membuat jumlah feses meningkat dan membuatnya lebih halus sehingga lebih mudah dikeluarkan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan nutrisi. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Karbohidrat sebaiknya dikombinasikan dengan asupan nutrisi lainnya seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Yang keempat, memicu nafsu makan, lapar, dan kenyang. Karbohidrat dapat meningkatkan produksi serotonin di otak, yang dikenal sebagai hormon perasaan yang baik. Serotonin bekerja untuk merangsang tidur, mengatur tekanan darah, mengontrol suasana hati, nafsu makan, dan kepekaan terhadap rasa sakit. Nah, teman-teman, selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya, yaitu yang pertama, membentuk struktur sel. Karbohidrat merupakan komponen penting dalam pembentukan dinding sel tumbuhan dan beberapa jaringan tubuh. Yang kedua, sebagai cadangan energi. Glikogen disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi. Yang ketiga, membantu penyerapan nutrisi. Beberapa jenis serat membantu penyerapan nutrisi lain seperti vitamin dan mineral. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Serat membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah sembelit. Nah, teman-teman, berikut ini contoh dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ada di atas dan karbohidrat sederhana ada di bawah. Oke, kita lanjut pada protein. Protein atau disebut sebagai batu bata pembangun tubuh. Jika karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh, maka protein dapat diibaratkan sebagai batu bata yang membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang memiliki berbagai fungsi vital dalam tubuh. Protein adalah nutrisi yang berperan besar
dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jenis-jenis protein. Protein dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama protein hewani. Ditemukan pada makanan seperti daging, ikan, telur, susu, dan produk olahannya. Protein hewani umumnya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, protein nabati. Ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, tahu tempe, dan produk kedelai lainnya. Protein nabati biasanya tidak mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup, sehingga perlu dikombinasikan dengan sumber protein lainnya. Fungsi protein dalam tubuh yang pertama, pembentukan dan perbaikan jaringan. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, termasuk otot, kulit, rambut, dan organ-organ dalam. Yang kedua, enzim. Hampir semua enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh terbuat dari protein. Yang ketiga, hormon. Banyak hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi terbuat dari protein. 4. Antibodi. Protein membentuk antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi. Kelima, transportasi. Beberapa protein berfungsi mengangkut zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. 6. Sumber energi. Meskipun bukan sumber energi utama, protein dapat digunakan sebagai sumber energi ketika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Berikut ini contoh protein hewani dan protein nabati. Di sebelah kanan ada protein nabati dan di sebelah kiri ada protein hewani. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu lemak. Lemak lebih dari sekedar sumber energi. Lemak seringkali dianggap sebagai musuh utama bagi mereka yang ingin menjaga berat badan ideal. Namun, sebenarnya lemak memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Jenis-jenis lemak, yaitu yang pertama lemak jenuh. Umumnya ditemukan pada makanan hewani seperti daging merah, mentega, dan produk susu full fat. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, lemak tak jenuh. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh tunggal ditemukan pada minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Lemak ini baik untuk kesehatan jantung. Yang selanjutnya, lemak tak jenuh ganda ditemukan pada minyak jagung, minyak bunga matahari, dan ikan berlemak seperti salmon. Lemak ini juga baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, lemak trans. Terbentuk melalui proses hidrogenasi. Lemak trans meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Fungsi lemak dalam tubuh yang pertama sebagai sumber energi. Lemak adalah sumber energi yang sangat padat, bahkan lebih tinggi daripada karbohidrat. Tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi setelah cadangan karbohidrat habis. Yang kedua, pelindung organ. Lemak berfungsi sebagai bantalan pelindung organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati. Ketiga, penyerapan vitamin. Lemak membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Keempat, isolator. Lemak membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara mengisolasi tubuh dari suhu lingkungan. Yang kelima, pembentukan hormon. Beberapa hormon penting seperti hormon seks terbuat dari lemak. Yang keenam, pemberi rasa dan tekstur. Lemak memberikan rasa dan tekstur yang lezat pada makanan, sehingga membuat kita lebih menikmati makanan. Pentingnya mengonsumsi lemak. Meskipun lemak sering dihindari, namun tubuh tetap membutuhkan lemak dalam jumlah yang cukup. Lemak yang sehat seperti lemak tak jenuh sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan kulit. Berikut ini contoh dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang di sebelah kanan merupakan lemak jenuh dan di sebelah kiri merupakan lemak tidak jenuh.
Sekian penjelasan dari saya mengenai zat gizi makro. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.